Bagus. Iya apa tuh, Met? Mana ada mus? Tak ada loh. Burso ya? Benar apa Nazim, nih? benar Nazim. Apa tuh, Met? Bang kamar Itu apa nih, Met? Kenapa jadi bang kamar? Cuci. Cuci lah bajunya. Mandi lagi. Busuk kali. Gila, Ya, gila, lagi gila. bawa kali sih, apa ini? Kenapa antum, Mi? Mi? Kenapa yang suka? Lihat, Kenapa dia? tahu nggak? Kenapa antum, Mi? Nangis? Hah? Coba ya. Apa itu? Mbak. Mbak. Ini dulu. Antum membuli mereka? Iya. Ya kan jelas nih. Ya, Met. Ya, sekarang sama aku. Sama aku sama dia. Maaf, Met. Salah, Mas. Maaf, Met. Maaf, Met. Ya, jadi dulu ketika SD, Ana itu sering dibully gitu kan, dibully. Jadi waktu SD itu udah berniat untuk tidak melanjutkan di SMP di daerah yang sama. Karena kalau lanjut di daerah yang sama SMP pasti pembulian itu berlanjut gitu kan. Nah, hingga akhirnya pada suatu hari Abak menawarkan. Jadi Abak ini dapat brosur risalah. Nggak tahu dapatnya dari mana, kayaknya dari sekolah tuh. Kayaknya ada yang semacam direct selling ke sekolah, kemudian langsung memberikan, memperlihatkan brosur itu. Dan di situ di brosur itu ada gambar master plan gitu kan. Oh, gedungnya bagus. Seolah-olah itu udah ada gitu gedungnya semuanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang melatar belakangi berdirinya Yayasan Wakaf Risalah dan Perguruan Islam Risalah adalah perjalanan safari dakwah kami para pendiri ini ketika masih kuliah di Lipia, Jakarta. Di saat libur yang cukup panjang sekitar 3 bulan, maka kami gunakan untuk safari dakwah keliling Sumatera Barat ke beberapa pondok pesantren, ke lembaga-lembaga pendidikan, sembari mengisi kajian-kajian keislaman di masjid juga di sekolah. Memang kita para ustadz ini ya bukan orang yang tiba-tiba kenal ketemu lalu kita sepakat bikin lembaga. Ya, lama sudah kita berkenalan, ya, berjalan, menginap bersama.
dalam agenda bersama. Beberapa orang mahasiswa Libya yang berasal dari Minangkabau setiap pulang itu melihat kondisi sekolah Islam ya, melihat kondisi pesantren dan segala macam. Kita melihat kayaknya kita perlu ada upaya baru agar Ranah Minang kembali melahirkan ulama-ulama. Nah, karena itu setiap kita libur sekolah di Libya, kita pulang kunjungan ke pesantren-pesantren, adakan daurah, adakan pelatihan segala macam. Mimpi kita adalah pesantren-pesantren ini kembali berjaya. Sejak waktu di Jakarta, bahkan jauh sebelumnya, tahun 95-96, Ustadz senior ini sudah ada kegiatan bimbingan keislaman, latihan bahasa Arab, training gitu kan, di Sumatera Barat. Memang di tahun itu, di sekitar tahun 93, 92, mayoritas kondisi lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren bukanlah menjadi pilihan utama masyarakat Sumatera Barat. Sebaliknya malah menjadi pilihan alternatif yang kesekian. Kalau sudah hendak lulus di beberapa sekolah negeri, baru anak-anaknya ditaruh di pondok pesantren. Itulah realita di tahun 90-an. Banyak pondok pesantren dalam situasi hidup segan mati tak mau. Dan di masa itu mungkin ada orientasi yang berbeda di sebagian masyarakat kita. Kalau tamat sekolah itu lalu nyambung kemana? Ada semacam kegembiraan ya. Kalau sekolah di sekolah non muslim itu sepertinya pede banget. Karena memang sekolah-sekolah non muslim di masa itu Ustadz di Payakumbuh ya, itu memang terkenal disiplin. Dan kalau ada event-event akademis itu mereka lebih unggul. Sehingga orang tua ketika anaknya kelas 6 tamat SD ditanya mau nyambung kemana anaknya, ke SMP itu ada pede betul menyebutnya. Nanti yang kedua baru ya sekolah negeri SMP ini. Yang ketiga nanti baru mungkin negeri juga tapi sudah sanawiyah. Kalau di sini nggak bisa, sini nggak bisa, ini nggak bisa, nanti kemana sekolahnya? Udah pesantren aja. Jadi pesantren itu menjadi pilihan terakhir. Akhirnya kita sepakat karena kita perlu lembaga khusus, wadah yang kita dirikan bersama sehingga mimpi kita bisa terwujud lebih cepat. Karena itu kita sepakat siapapun kita dimanapun kuliahnya pulang kampung. Saya Ustadz yang di Kuwait, Ustadz Firman yang di Madinah, lalu Ustadz kita yang di Libya, berkumpul rapat-rapat rutin. Tekad satu, kita tinggalkan kota, kita kembali ke kampung walaupun kita memulai dari nol. Kita sepakat mendirikan satu lembaga yang kita namakan Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Dari awal tekad mendirikan Ar-Risalah itu kita tidak mau Ar-Risalah itu pilihan kesekian, tapi kita maunya pilihan pertama. Sebenarnya awalnya perguruan Islam Ar-Risalah ini akan dibangun di Nagari Cupak, Kabupaten Solok. Saya ingat tuh, memang di awal-awal tuh kita yang dapat amanah di bagian HRD, pretelin satu persatu. Tuh bisa bayangkan menyeleksi berkas tuh 300 ya. Kita bagi sampai nanti terakhir ada wawancara akhir. Pas datang ke sini kan brosurnya bagus. Terus tanya mau Ustadz, yang mana gedungnya? Belum ada. Ini masjid kita numpang. Siswanya Ustadz, apalagi belum ada kata Ustadz. Tapi memang iya kaget. Tapi maksudnya sikoh ke Ustadznya, masya Allah, dia percaya yakin. Maksudnya Ustadz orang yang berilmu gitu ya, dekat dengan Allah ya, tidak akan sia-sia lah usahanya kayak gitu. Dan masya Allah ini sekali lagi ya. Tak tahu saya kenapa, apakah ya semata-mata hanya karena karunia Allah. Gimana orang mau masuk ke sini dan tidak ada murid, belum ada murid. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peresmian dan open house Yayasan dan Perguruan Tinggi Ar-Risalah tahun ini kami resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya.
Musola lantai 1, lantai 2 itu masya Allah itu. Jadi ada orang yang berniat bangun pesantren juga. Membangun itu untuk pesantren atau untuk apa? Sekolah Islam lah gitu ya. Cuma selesai dia bangun dia meninggal. Nah, jadilah 1 lantai dipakai untuk musola, 2, 3 dan kosong. Nah, itulah yang kita coba. Oh, keluarganya bermurah hati saja, semoga jadi amal soleh bagi beliau ya. Jadi kita pakailah lantai 2 untuk belajar, lantai 3 untuk asrama. Hampir nggak ada lapangan untuk bermain, hampir nggak ada. Nah itu ada jalan ya, untuk bahkan sekedar main bulu tangkis pun nggak ada lapangannya gitu ya. Nah itu yang ya masya Allah. Namun setelah itu tanah yang diwakafkan kepada kita setelah berjalan lebih dari 9 bulan, sertifikatnya tidak juga keluar karena ada permasalahan. Sementara pembangunan gedung perguruan Islam Risalah ini fisiknya semuanya berasal dari bantuan donatur dari Kuwait melalui Departemen Wakaf Kuwait. Para donatur telah memberikan peringatan berulang kali agar segera dipastikan lokasi yang sebenarnya. Bila tidak, maka dana akan mereka alihkan ke negara lain. Mengingat anggaran yang dianggarkan untuk membangun ini lebih kurang 12 miliar akan pergi begitu saja. Akhirnya kita dengan kawan-kawan memutuskan mencari lokasi lain setelah lokasi di Cupak tidak jelas bagaimana keputusannya. Akhirnya kita berjumpa dengan Bapak Haji Irfianda Abidin yang sebenarnya sebelum itu beliau telah menawarkan kepada saya pribadi sebelum saya berangkat ke Kuwait, memberikan sertifikat bawalah oleh Ustadz ke Kuwait. Tapi waktu itu kita sedang berunding dengan perantau Cupak sehingga tidak bisa kita lanjutkan pembicaraan dengan Pak Irfianda. Namun akhirnya alhamdulillah Allah menentukan lokasi kita adalah di air dingin ini, di tanah yang diwakafkan oleh Bapak Haji Irfianda Abidin beserta keluarga beliau. Dan dengan demikian proyek gedung perguruan Islam Risalah diputuskan dibangun di air dingin ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini pada Senin 25 Ramadan 1425 8 November 2004, Bapak Wali Kota Padang Dr. Andes Haji Fauzi Bahar MSI akan melakukan peletakan batu pertama gedung perguruan Islam Risalah Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kota Tangah, Padang. Jadi gedung yang pertama kali kita bangun di tahun 2004 itu gedung ini. Ini gedung 6 kelas dan di atas 8 kelas. Jadi total 14 kelas. Infak 1 orang dari Kuwait, donatur dari Kuwait senilai 1,4 miliar. Oh ini masih tanah becek, tanah coklat, dan di seberang itu rumah dari kayu dibikin dari triplek sisa-sisa bangunan. Itulah rumah dinas Ustadz pertama kali. Nanti mudah-mudahan ada fotonya ya di situ. Nah, ini gedung yang pertama kita bangun ketika dulu meletakkan pancang di tepi jalan itulah. Jalan ini tanah semua ya. Wah ya, jadi ini dulu hutan dan semak lah. Lihat aja tuh pohon-pohon itu, tidak terlalu beda lah di sini kan. Rumah Ustadz dulu di sini, kalau udah jam 10 malam, setengah 10, itu babi sudah ramai datang di depan rumah. Karena ada sisa makanan barangkali, dan lampu kita udah mati. Kita hanya ada genset jam 6 sampai jam setengah 10. Dan di Padang lah kita masih pakai genset ya. Gedung baru 2 yang ada, gedung yang kelas sekarang di MA itu. Kemudian di bawah kelas. Ini kalau kita ingat-ingat tahun-tahun pertama di Risalah ini, kalau disuruh mengulang lagi gak kebayang sama kita ini dengan segala rintangannya, permasalahannya.
Maka generasi-generasi awal para ustaz-ustazah mari terus jaga keikhlasan, ketulusan dan semangat serta dedikasi dalam berjuang dan bekerja. Sebaliknya ustaz-ustazah generasi-generasi awal, generasi yang terbaru-baru sekarang ini mungkin tidak seperti yang dirasakan di generasi awal. Maka mari baca, ketahui, kenali, gali, tanya kepada para senior, lalu usahakan mendapatkannya. Dan kemudian juga menghadirkan mungkin pengorbanan jenis lain, karena setiap masa dan generasi itu kadang ada pula tantangannya, ada pula kekhasannya. Maka para ustaz-ustazah yang baru-baru bersama Risalah, jaga ketulusan, jaga keikhlasan, ya, niatkan ikut serta melanjutkan kerja peradaban yang mulia ini sampai akhir hayat kita. Niatkan kerja-kerja kita ini menjadi penyebab kita masuk surga kepada Allah SWT. Karena hari kita dah habis, jam kita sudah kita pakai semuanya, waktu dan tenaga kita kerahkan. Tentu ujung-ujungnya harus semua itu membuat kita masuk surga Allah SWT. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan Mars Risalah yang akan disampaikan oleh anak-anak kita, siswa perguruan Islam Risalah. Kepada siswa perguruan Islam Risalah kami persilahkan. Kita berhimpun dalam barisan perguruan Islam Risalah, membina diri dan keimanan, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar dan beribadah, giat bekerja sambil berdoa, agar tergapai keredaan Allah, dunia akhirat pasti bahagia. Kepada para siswa dan siswi, santri dan santriwati Risalah, Ustaz berpesan, ya, kuatkan tekad kalian bersama Risalah ini. Anggap masing-masing kalian nanti adalah duta dari Risalah, bahkan duta bagi Islam itu sendiri. Dimanapun kalian nanti berada, dimanapun kalian nanti bekerja, dimanapun nanti kalian beraktivitas, kalian menjadi bibit-bibit kebaikan yang tersemai dimanapun kalian diletakkan, lalu menumbuh suburkan kebaikan yang lain, memberi cahaya, menjadi panutan, menjadi pedoman bagi yang lain. Kalau itu semangatnya, wah, keberkahan itu akan luas, tak kenal tempat dan lokasi. Mungkin kalian akan sampai di luar Sumatera, mungkin bahkan di luar negeri. Tapi dimanapun kalian berada, jaga seluruh prinsip yang pernah kalian terima di Risalah ini, yang semuanya berbasiskan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah.